Pemirsa, Abraham Samad, pimpinan KPK 2011-2015 melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek PIK 2 atau Pagar Laut. Ia melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kawasan PIK 2 yang menjadi proyek strategis nasional belakangan malah jadi polemik. Sejumlah laporan diajukan. Salah satunya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional PIK 2 atau kasus Pagar Laut. Mereka melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Samad menduga pada proyek PSN PIK 2 terdapat kong kali kong, suap, hingga gratifikasi, sehingga KPK diminta menyelidiki kasus ini lebih dalam. Ia juga menambahkan bahwa dalam kasus Pagar Laut ini diduga mengakibatkan kerugian negara dan juga kerugian para nelayan. Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena sebelumnya mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dilaporkan ke Mapolresta Tangerang atas dugaan penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian terkait proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2. Atas laporan tersebut, Said Didu menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian Selasa 19 November 2024. Laporan ini buntut dari aksi Said Didu yang kerap mengkritik proyek strategis nasional kawasan PIK 2. Di akun media sosialnya, Said Didu sering membagikan aksi belusukan ke pengerjaan proyek strategis nasional di 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Proyek perluasan PIK 2 ini diduga akan merambah lahan warga dan berdampak pada penggusuran. Namun pelaporan Said Didu mendapat banyak kecaman dari sejumlah tokoh nasional. Di sosial media, tagar I Stand With Said Didu dan Save Said Didu menggema. Bahkan dukungan juga muncul dari mantan Ketua MK Hamdan Zulfa hingga mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami telah terhubung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganasih. Selamat sore Pak Sylvester, Ibu Yenti. Selamat sore Mbak Anissa, Pak Sylvester. Saya ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu Yenti, kalau dilihat dari Pagar Laut, sertifikat di atas laut kok bisa ada sertifikat. Ibu lihat sisi TPPU-nya di mana? Boleh dijelaskan seawam mungkin kepada masyarakat. Iya gini, kalau kita bicara TPPU itu harus kita berbicara kejahatan asalnya ya. Jadi kita sebenarnya sejak awal sebulan yang lalu kan ini sudah ada indikasi atau pandangan masyarakat lah bahwa ini ada kejahatan lah berkaitan bukan hanya sekedar pelanggaran hukum administrasi, tapi ada kejahatan itu nampak terasa oleh masyarakat. Masa laut kok dipagari segitu banyak, tapi kenapa sudah 30 km baru nampak baru ketahuan dan sebagainya. Ini kan kemungkinan tadi seperti disampaikan kemudian ada kesepakatan jahat atau kong kali kong sampai dengan bagaimana pagar yang 30 km itu ada dan kemudian baru diributkan. Artinya di situ pasti ada kemungkinan besar ya kalau itu ada bukti-buktinya, misalnya ada pemalsuan, kemudian sekarang lebih semakin jelas lagi bahwa ada hak atas tanah di bawah laut gitu kan. Padahal banyak juga pakar di bidangnya geodesi mengatakan bahwa pada tahun itu tahun 76
saja itu adalah laut, tidak pernah ada daratan. Sebetulnya kan 11.000 tahun yang lalu ada daratan di situ, Bu. 11.000. ya, itulah masih simpang siur ya, tapi menurut pakar geodesinya yang menyatakan, dan ini sebetulnya mudah sekali mau cari. Lihat di satelit juga bisa, kalau perlu pinjam NASA itu kan kelihatan, itu tidak bisa lah kita tuh masyarakat di apa ya, tidak diedukasi justru ya. Harusnya diedukasi bahwa sangat mudah untuk mengetahui sejak kapan atau pernahkah jadi daratan dan sebagainya. Misalnya apakah betul ada abrasi, apakah betul ada reklamasi, itu tidak mungkin, tidak boleh kan di situ. Saya sendiri, maaf Bang Sylvester, saya tahun 96 97 itu ikut membahas tentang undang-undang lingkungan hidup, dan saya di bidang tindak pidana lingkungan hidupnya. Jadi saya tahu sekali bahwa reklamasi itu sangat sulit untuk dapatkan izin, bahkan kemudian ada beberapa peraturan. Artinya apa? Ini adalah proyek strategis nasional, ya itu kan pasti. Bahkan kalau kita baca menetapkannya itu aja di istana bahwa proyek PIK 2 ini adalah strategi nasional gitu ya. Sehingga, nah tetapi dalam rangka pelaksanaan program ini ternyata melanggar beberapa aturan undang-undang yang bersanksi pidana. Kenapa dia bisa begitu? Pasti ada yang diuntungkan, misalnya kalau ada penyuapannya, misalnya ada pemalsuan, kenapa mau dipalsukan dan sebagainya. Semua itu kalau nanti menghasilkan uang, kalau sudah menghasilkan uang, misalnya ada yang diduga bahwa kemudian diperkaya dari kegiatan tindak pidananya berkaitan dengan pembuatan pagar, itu kan dia mendapatkan uang. Bu Yenti, berarti ini pemufakatan jahatnya sudah berjenjang ya? Mungkin dari mulai tingkat kepala desa atau bahkan mungkin dari tingkat penjaga tokoh masyarakat atau penjaga keamanan lokal di sana sampai kepala daerah di sana. Sampai ke atas ya seharusnya kan, karena ini ada proyek strategis nasional ya yang akan dievaluasi lagi. Apa sih kriterianya sehingga dari strategi nasional itu kan ada yang dilaksanakan oleh pusat, ada yang dilaksanakan oleh daerah ataupun Pemda, ada yang dilaksanakan oleh badan usaha ya, swasta gitu ya. Nah itu kan harus diawasi. Nah ternyata kemungkinan indikasinya ya Bang Sylvester, saya harus hati-hati nih indikasinya kalau itu ada pelanggaran hukum dan itu kenapa bisa dilanggar dan kemudian itu ada uangnya, ada yang dihasilkan dan uang itu nanti untuk apa, itulah TPPU-nya. Tapi memang semua tindak pidana, terutama ini kan ada korupsinya misalnya, ada penyuapannya misalnya, ada gratifikasinya misalnya, ada pasal 2 penyalahgunaan kewenangan, kenapa memberikan izin dan sebagainya. Ada uangnya tidak gitu kan. Kalau ada uangnya itu sekarang di mana, itu adalah TPPU. Dan untuk pencegahan di kemudian hari supaya tidak terulang lagi, memang selalu harus ada TPPU-nya untuk agar harta kekayaan yang diterima oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana tadi berkaitan dengan pemasangan pagar ini juga nanti dirampas. Selain juga pemidanaannya bisa cukup berat lah untuk menjerakan ya. Saya merasa minta maaf ya kalau negara-negara lain mulai mengurangi hukuman pidana, tapi kok Indonesia ke belakang ini nampaknya kita masih memerlukan pemidanaan yang berat ya untuk penjeraan. Mungkin ini satu apa ya, akan kita evaluasi lah Bang Sylvester ya, walaupun saya tim RUU KUHP memang awalnya kita mencoba menekan tidak terlalu berat, tapi lihat keadaan seperti ini mungkin kita harus berpikir ulang bahwa untuk masih butuh hukuman pidana ya. Baik, saya ke Pak Sylvester. Pak Sylvester, nama Presiden ke-7 Indonesia, Bapak Joko Widodo ini bahkan dilaporkan ke KPK terkait dengan proyek strategis nasional PIK 2, kasus korupsi. Tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya sih lucu ya. Sangat amat lucu karena menurut saya kemungkinan sangat kecil Pak Jokowi ini terlibat. Karena pertama yang kita ketahui dulu bahwa mestinya kawan-kawan yang melapor ini kan mengerti masalah hukum. Bahwa penerbitan SHGB atau SHM itu dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tangerang ya, Kabupaten Tangerang. Jadi nggak mungkin juga Pak Jokowi itu bisa mengetahui 5 juta bidang tanah yang ada di Indonesia ini satu persatu itu diperhatikan gitu loh. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya apa yang dilakukan kawan-kawan ini seperti
mereka hanya berimajinasi liar aja. Kalau Pak Jokowi ikut bersalah di situ, kemungkinan saya kecil. Dan juga kita lebih baik, memang saya sepakat tadi Bu Yenti, bahwa kita harus melakukan investigasi secara menyeluruh. Dalam hal ini, sekarang ini kan kemarin Bang Nusron, ya kan, Menteri ATR BPN sudah menonaktifkan 8 pegawai ATR BPN, ya kan. Untuk itu juga kemarin Pak dari Bareskrim Mabes Polri juga sudah memberikan rilis bahwa akan mengusut dugaan, antara lain ya mungkin seperti Bu Yenti bilang, TPPU-nya, terus tindak pidana pelanggaran wewenang gitu loh, termasuk dalam hal ini unsur korupsi yang lainnya, ya kan. Jadi memang harus ada dulu penyelidikan yang menyeluruh, investigasi, baru kita bisa menuduh seseorang gitu loh. Kalau hanya menduga saja tanpa, apalagi kawan-kawan datang ke KPK kemarin, walaupun Bang Abraham Samad Tapi kan ini karena proyek strategis nasional, tentunya lini teratas itu sangat berperan, ya penting. Yang mengajukan adalah, kalau di PIK 2 itu, kalau nggak salah Menteri Pariwisata ya, yang mengajukan ke Menko Perekonomian, gitu loh. Yang menerbitkan izin proyek strategis nasional itu adalah Menteri Perekonomian, kembali lagi. Jadi intinya kalau memang mereka, saya pun akan memberikan mereka medali emas lah, kalau bisa Abraham Samad dan kawan-kawan ini bisa membuktikan gitu loh, atau KPK membuktikan keterlibatan Pak Jokowi. Karena menurut saya sangat tidak mungkin, ya kan, Pak Jokowi menerima uang-uang yang dari kayak PIK ini ataupun dari yang lainnya, ya kan. Baik. Termasuk kan ini APBN ada berapa ribu triliun, kalau Pak Jokowi mau korupsi ya dari situ aja, ngapain yang dari PIK ini gitu loh. Beliau akan sangat mengecilkan harkat martabat beliau sebagai mantan presiden yang sangat dicintai rakyat saat ini ya, mayoritas rakyat percaya dengan Pak Jokowi, makanya Pak Prabowo juga menang kemarin gitu loh. Baik, Bu Yenti, kalau di media sosial ya kan, ini kan kita lihat korbannya juga kayak masa kita lebih percaya kepada seorang spekulan tanah seperti Said Didu yang membeli tanah 2.000 rupiah per meter, mau dijual 50.000 nggak mau, bahkan minta ratusan ribu. Mengapa gitu Anda bisa menyebut Said Didu spekulan tanah, Pak Sylvester? Ya, sekarang ngapain juga dia beli tanah 10 hektar di situ kalau dia bukan spekulan tanah, ya kan? Logikanya kan begitu, gitu loh. Kayak saya mau beli tanah di IKN, ya kan, berarti ya saya juga akan supaya dibebaskan suatu saat, kan begitu, gitu loh. Jadi kembali lagi, ini orang yang tidak punya sumbangsi apapun terhadap Republik ini, hanya mau mengadu domba antar anak bangsa, kita percaya sekali gitu loh. Baik. Tapi memang ya kan, saya pun ingin agar investigasi siapa yang bersalah sini ya salah, yang benar adalah benar. Tapi kita harus ingat juga bahwa pengembang dalam hal ini teman-teman Agung Sedayu ya, kita lihat, bukan saya juga nggak ada kenal sama mereka ya, tapi intinya waktu kita COVID ya kan, bagaimana Agung Sedayu itu menggelontorkan begitu banyak bantuan terhadap Republik ini, termasuk sembako untuk masyarakat. Oke, Bang Sylvester, kita sudah terlalu melebar. Saya kembali ke Bu Yenti. Bu Yenti, jika memang apa yang dikatakan Said Didu bahwa Presiden ketika itu terlibat, itu lebih ke arah mananya kah? Arah penentuan pemegang proyeknya? Atau bagaimana kalau misalnya pemimpin tertinggi sampai terlibat? Objektif saja ya, karena kan saya baca memang waktu menentukan bahwa PIK 2 itu menjadi proyek strategi nasional itu kan di istana gitu ya, di istana dihadiri siapa-siapa gitu. Memang ini kan nasional ya, yang saya katakan tadi nasional, sehingga sebetulnya tingkatnya bukan hanya diketahui oleh Dinas Tangerang saja, tetapi sudah level kementerian, karena pusat, karena nasional, strategis nasional ini yang akan dilihat. Nah, nasional itu kan ya memang menterinya, menteri KKP, menteri apapun itu kan, karena di PP 42-nya itu kan mengatakan yang namanya proyek nasional itu apa sih, untuk apa? Untuk
ngambil dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan untuk kesejahteraan, untuk kemudian ada membuka pemerataan kesejahteraan rakyat dengan perekonomiannya dan sebagainya. Itu kita harus lihat di situ ada nggak posisi presiden, karena menteri itu adalah pembantu presiden gitu. Kalau saya sih tidak apa-apa ya. Misalnya kalaupun presiden harus dimintain keterangan, saya kira nggak masalah juga, karena Wapres dulu waktu kasus BLBI pun pernah diperiksa gitu. Kalau untuk kesemuanya supaya masyarakat itu juga, atau yang Pak Jokowinya sendiri sebagai presiden periode yang lalu, kalau memang tidak terlibat juga kan tidak apa-apa memberikan keterangannya dan sebagainya sepanjang itu diperlukan, karena ini ada proyek strategi nasional. Nah, Bu Yenti, supaya masyarakat awam paham, proyek sebesar proyek strategis nasional, penunjukan pemegang proyeknya itu tender atau penunjukan langsung sih, Bu? Ya itu kan tergantung ya, itu makanya itu sebenarnya aturannya bagaimana, apakah tender ataukah memang penunjukan dan untuk sebagainya. Untuk yang PIK 2 ini mungkin Bang Sylvester tahu. Ya intinya bahwa ketika menunjuk PIK 2 itu alasannya apa, dan kemudian dalam perjalanannya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Artinya kalau bagi saya ya, kalau sudah itu nasional ya setingkat, apalagi begini setingkat presiden ya harusnya menterinya melaporkan dan sebagainya. Saya ingin kalau ada pelanggaran hukum, apalagi itu hukum pidana, kita telusuri dari bawah sampai ke atas, sampai manapun, siapa sih yang paling bertanggung jawab. Kalau yang di bawah itu kan pelaksana, pelaku-pelaku yang rakyat biasa itu jangan dikedepankan, sehingga kita mempertanyakan daulat rakyatnya di mana, demokrasinya di mana, kalau semuanya itu harus rakyat. Saya kira buka aja semuanya, kalau memang tidak terlibat tidak apa-apa, atau keterlibatannya sepanjang bagaimana, karena itu sudah ditentukan sebagai proyek strategis nasional. Pasti ada permasalahan berkaitan dengan presiden, karena sudah apalagi penerbitan sertifikatnya saja bermasalah ya, sudah jelas itu. Oh iya, tapi itu kan nanti berikutnya ya. Tapi kan belum ada sertifikat kan sudah ternyata udah di peta-peta di dalamnya itu kan ya. Saya itu modus seolah-olah dibeli dari mana, dan kemudian pemalsuan yang terjadi kan seperti itu yang sedang didalami. Tetapi sebagai proyek strategi nasional, saya kira pasti presiden tahu mana saja sih yang ada di strategi nasional. Artinya sebagai kepala pemerintahan mengetahui ya, mungkin mengetahui jahat ya mungkin enggak ya Pak, pelanggarannya ya mungkin tidak ya, tapi mengetahui tentang itu, dan harusnya ya memang kita sebagai masyarakat inginnya ya presiden juga bertanggung jawab, minimal bertanggung jawab, dia mengetahui, dia menandatangani, atau dia menentukan, kan beliau itu menentukan bahwa ini strategi nasional, sehingga ada privilege tertentu pasti dibandingkan proyek yang bukan proyek nasional yang bukan strategis. Jangan sampai ada lobby-lobby tingkat atas ya Bu Yenti ya. Baik, saya ke Pak Sylvester. Dicari aja itu ya ada apa tidak, itu kan itu yang perlu dicari. Baik, saya ke Pak Sylvester. Mungkin pertanyaannya yang tadi, Pak Sylvester, ketika penunjukan Agung Sedayu itu ada tender nggak sih atau penunjukan langsung? Mbak Bu Yenti dan Mbak Anissa, ya kan kita garis bawahi dulu bahwa proyek PSN PIK 2 ini berbeda dengan PIK 2. Jadi PSN PIK ini adalah Tropical Coastland. Makanya yang mengajukan itu adalah Menteri Pariwisata. Jadi letaknya berbeda dengan yang pagar laut ataupun PIK 2 ya. Ini bukan di Kohot ya? Bukan. Jadi makanya kita di mana Pak Sylvester? Ini kita nggak tahu bahwa sebenarnya. Tapi termasuk yang 30,16 km itu, bukan? Bukan, beda itu. Jadi proyek PSN. Di mana tepatnya Pak Sylvester, mungkin biar bisa lebih jelas lagi. Revitalisasi hutan bakau untuk jadi tempat pariwisata. Itu di mana Pak Sylvester? Biar masyarakat lebih jelas lagi tepatnya. Jadi intinya dia berbeda tempat daripada jadi mangrove yang rusak itu akan direvitalisasi jadi bagus, baru di atasnya di luas lahan yang 1.700,5 hektar itu akan dibangun penunjang pariwisata. Makanya yang mengajukan PIK 2 Coastal Tropical itu adalah Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno waktu itu. Jadi berbeda dengan PIK yang jadi masalah sekarang yang di Pantai Kohot itu. Kalau yang itu berapa itu? PIK berapa itu? Itu ya masuk dalam PIK 2 yang di Pantai Kohot. Kohot. Berarti sama dong. SN. Oh bukan.
Jadi gini, PSN PIK 2 berbeda dengan PIK 2. Oke. Kalau PSN PIK 2 itu mengenai adalah Nah, revitalisasi. yang kita lagi bahas sekarang PSN PIK 2, Pak. Nah, iya. Jadi ini berbeda lah, satu hal yang berbeda. Tapi intinya apabila ada pelanggaran hukum di situ ada pidana, ya kan? Nah, kita harus melakukan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh. Jadi saya kemarin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Nusron Wahid, ya kan? Sekarang ini juga dari Bareskrim juga sudah mulai melakukan penyelidikan. Ya kita tunggu kalau memang di situ ada pihak-pihak yang mengeluarkan izin SHGB dan SHM ini yang melanggar aturan, Baik. ya kan? Ada TPPU di situ, ada melakukan pelanggaran kewenangan secara pidana. Ya kita apresiasi dari Baik. apa yang akan nanti dilakukan oleh Baik, kita nantikan supaya semuanya tidak ada yang disembunyikan, tidak ada lobi-lobi tingkat atas yang berada di ruang gelap. Terima kasih Pak Sylvester dan Ibu Yenti telah bergabung bersama kami di News Sore.